Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Najibah Nakwa. Saya mahasiswa dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12580300075. Di sini saya akan mewawancarai salah satu rekan saya sebagai narasumber dalam pemenuhan tugas saya. Di sini saya sudah bersama Alfi. Alfi, silakan perkenalkan. Oke, perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Alfi, bisa juga dipanggil Alfi. Baik, lanjut ke pertanyaan aja ya. Bagaimana pendapat kamu tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam teknologi digital? Teknologi digital ini mencakup media sosial kan? Betul. Ya, kalau menurut saya itu fine-fine saja karena lebih memudahkan gitu untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain dalam menggunakan media digital tersebut, seperti contohnya media sosial untuk berkomentar, untuk membuat puisi ataupun membuat cerpen dengan bahasa Indonesia juga, itu akan memudahkan kita. Betul. Cukup. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah dalam sosial media kamu sering mencampuri bahasa? Terus jelaskan alasannya. Untuk dijawabnya itu mungkin cukup abu-abu ya, bisa sering, bisa juga tidak, tergantung situasi. Untuk tergantung situasi itu seperti jika saya mengechat pada dosen, pasti saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena dia itu memiliki hierarki yang lebih tinggi yang menyebabkan saya untuk menggunakan bahasa yang formal gitu. Tapi untuk teman sebaya ataupun komentar-komentar random dalam sosial media, saya biasanya menggunakan campuran. Baik, lanjut. Bagaimana menurut kamu kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Untuk saat ini mungkin bisa dikatakan cukup baik juga gitu. Sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun masih juga tercampur dengan bahasa daerahnya. Lanjut, tantangan apa yang dihadapi dalam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari? Tantangan itu mungkin banyak ya tantangannya, tapi tantangan yang paling mencolok itu dalam gaya bahasanya, dalam gaya bahasa Indonesianya. Karena untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tergantung situasi. Kalau situasinya hanya untuk teman-teman sebaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka kan menganggapnya aneh. Sebaliknya, jika menggunakan bahasa Indonesia dalam keadaan formal seperti wawancara, pasti itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa saran kamu untuk mendorong lebih banyak penggunaan bahasa Indonesia di media digital? Saran saya itu cukup sederhana ya, cukup seperti lebih banyak mengikuti lomba, baik lomba puisi, lomba cerpen, dan lain-lain gitu yang berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dikembanginnya tuh ke arah kontribusi kita buat suatu kegiatan gitu ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Apa gimana, Mel? Oke, baik, terima kasih Alfi atas jawabannya. Baik, di sini saya akan mewawancara rekan saya yang bernama Ifkar. Silakan perkenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Ifkar Rahman. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, prodi Sosiologi kelas 1C. Oke, di sini aku bakal nanya beberapa pertanyaan buat kamu. Apa siap? I've been to it. Alright. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kamu tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam teknologi digital? Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam teknologi digital yang saya rasakan pada saat ini belum terlalu masif, karena di kalangan anak muda itu belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahkan yang saya rasa sendiri, ketika bermedia sosial, ketika kita berinteraksi, kecuali kita berinteraksi dengan orang-orang yang bisa dikatakan lebih tua umurnya. Contohnya ketika kita berinteraksi dengan dosen, otomatis kita menggunakan bahasa formal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah dalam sosial media kamu sering
orang-orang yang lebih tinggi umurnya dari saya cenderung menggunakan bahasa formal, terkecuali saya berinteraksinya dengan teman-teman sebaya yang terbilangnya teman-teman akrab lah. Saya cenderung lebih mencampuri bahasa Indonesia baku dan juga bahasa Indonesia yang tidak baku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut kamu kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Yang saya rasakan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial itu lebih ke arah kurang terlalu dipergunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Kenapa? Karena kurangnya pelatihan kita dalam struktur menulis bahasa yang baku itu seperti apa, dan juga kita juga belum menguasai bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah KBBI. Lanjut pertanyaan selanjutnya, tantangan apa sih yang dihadapi dalam menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari? Oke, berbicara tantangan mungkin ya ketika berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Contohnya saya berinteraksi dengan orang tua saya ataupun dengan tetangga. Cenderung saya menggunakan bahasa Indonesia campuran. Karena apa? Karena terbiasa dari kecilnya berinteraksi dengan orang-orang terdekat itu menggunakan bahasa Indonesia yang bahkan dicampur dengan bahasa daerah. Jadi belum terbiasa menggunakan bahasa yang baku, dan saya juga menyesuaikan antara situasi formal dan informal. Karena udah menjadi kebiasaan sedari kecil mungkin ya. Ya, bisa disebut. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa sih saran kamu untuk mendorong lebih banyak penggunaan bahasa Indonesia di media digital? Karena kan tadi kamu bilang kalau di media digital itu kan tidak terlalu memfokuskan penggunaan bahasa Indonesia baku gitu ya. Nah, saran kamu untuk itu teh apa? Balik lagi tadi ke pertanyaan, kepada jawaban saya. Yang pertama, kita harus mulai latihan dulu ya, bagaimana menulis struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, mungkin menanamkan rasa cinta kepada bahasa kita sendiri. Bahkan ketika kita lihat dari beberapa daerah, contohnya daerah-daerah perkotaan, kita sebut contohlah daerah Jakarta ya, daerah Jakarta Selatan. Bahkan orang-orang sana terbiasa menggunakan bahasa-bahasa asing, bahkan ataupun bahasa-bahasa campuran. Contohnya bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris, ataupun memang kebiasaan sehari-harinya mereka sudah memakai bahasa Inggris. Jadi kita juga menanamkanlah rasa cinta kepada bahasa Indonesia sendiri, karena kan fungsinya bahasa itu untuk mempersatukan bangsa-bangsa di Indonesia. Gitu. Mungkin lebih berfokus kepada rasa nasionalisme. Ya. Betul, baik. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Sampai jumpa. Selanjutnya adalah narasumber saya yang terakhir. Tolong perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Alfajar Muharam Putra Permana. Oke, baik Alfajar. Masuk ke pertanyaan. Bagaimana pendapat kamu tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam teknologi digital? Ya, menurut saya sangat baik-baik saja sih. Soalnya dalam teknologi itu kita bisa lebih bervariasi dalam menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya, cukup. Cukup. Oke, selanjutnya, apakah dalam sosial media kamu sering mencampuri bahasa? Jelaskan alasannya. Iya, karena rata-rata di sosial media itu sekarang banyak digunakan oleh kaum anak-anak muda ya. Jadi banyak anak-anak yang lebih gaul. Jadi untuk masuk ke dalam pikiran mereka, kita juga harus terjun ke dalam bahasa mereka. Adaptasi mungkin ya dengan bahasa Seperti baru. itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih menurut kamu kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Untuk sekarang mungkin anak-anak lebih menggunakan bahasa gaul sebetulnya daripada bahasa baku, dikarenakan mungkin bahasa gaul menurut mereka bisa dibilang cukup keren untuk dilakukan ya, mungkin seperti itu. Oke, lanjut, tantangan apa sih yang dihadapi dalam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari? Tantangannya mungkin kita terbiasa dengan bahasa yang tidak baku ya. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan itu bahasa-bahasa yang notabene bahasa gaul sepertinya.
Baik, ke pertanyaan terakhir, apa sih saran kamu untuk mendorong lebih banyak penggunaan bahasa Indonesia di media digital? Saran saya untuk anak-anak muda yang menggunakan media digital sekarang untuk itu perlu edukasi ya sebetulnya, karena dalam penggunaan bahasa kadang ada bahasa-bahasa yang mungkin seharusnya tidak keluar dari ketikan itu ya. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.